Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Rama Kertamukti selaku pengampu mata kuliah Semiotika Media dan Analisis Wacana pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pasca Sarjana Universitas Negeri Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Arini Izzatadini, menyampaikan hasil belajar saya, yakni terkait analisis wacana kritis model Tenfendis, siswa berprestasi jadi pembunuh. Media massa sesuai perannya berfungsi sebagai pemberi informasi, pemberi identitas pribadi, sarana integrasi dan interaksi sosial, serta sebagai sarana hiburan. Media berperan dalam mengubah pola pikir masyarakat. Masyarakat dengan mudah dipengaruhi oleh arah opini yang telah digiring media untuk menjalin relasi antara wacana dan kekuasaan. Analisis wacana kritis diartikan bahwa tidak ada media massa yang sepenuhnya netral. Media bukanlah suatu aturan yang bebas. Ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihaknya. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Dalam teori informasi, bahasa dianggap sebagai alat yang dapat menyampaikan suatu benda melalui percakapan, ucapan, dan tutur. Pada analisis wacana, saya mencoba menganalisis wacana dan mengetahui motif atau ideologi yang tersembunyi di balik teks berita tersebut secara sederhana. Cara membaca yang lebih mendalam dan jauh ini disebut dengan analisis wacana. Dan dalam pembahasan ini, saya mencoba untuk menganalisis struktur wacana yang terdapat dalam berita kriminalitas pada artikel Kompas yang berjudul Siswa Berprestasi Jadi Pembunuh. Untuk memperjelas pemahaman dari isi berita yang akan saya sampaikan, tentu di sini ada rumusan masalah, yakni bagaimana konteks wacana berita kriminalitas siswa berprestasi jadi pembunuh dalam teori Fandis. Dari sekian banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh beberapa ahli, model Fandis adalah model yang paling banyak dipakai. Analisis wacana kritis model Fandis bukan hanya semata-mata menganalisis teks, tapi juga melihat bagaimana struktur sosial, dominasi, dan kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat, dan bagaimana kognisi atau pikiran dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks yang dianalisis. Fandis melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung. Ia membaginya ke dalam 3 tingkatan, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Untuk sumber data yang digunakan dalam analisis ini, yakni sumber data sekunder yang kami dapat dari sebuah artikel berita harian Kompas yang diterbitkan pada Sabtu 10 November 2012. Kami mencoba menggali pada artikel-artikel di internet terkait dengan berita tersebut. Teknik pengumpulan data ialah memahami dan menganalisis data yang diperoleh dari berita harian Kompas mengenai kasus pembunuhan seseorang. Teks yang dianalisis yaitu sumber data primer, berupa analisis berita kriminalitas ini langsung dengan proses membaca dan memahami dari media artikel Kompas. Kemudian teknik analisis data. Analisis teks terdiri atas beberapa struktur tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung. Ada 3 tingkatan dalam analisis teks, yakni struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Kemudian mencari dan mengklasifikasi kalimat dan maknanya sesuai dengan 3 unsur di atas. Berdasarkan teori Fandis, dalam menganalisis sebuah wacana perlu diperhatikan juga stylistik atau retoris atau gaya bahasa yang meliputi gaya penulisan dan grafis. Yang pertama, gaya penulisan, yakni deskripsi, eksposisi, argumentasi,
persuasi, dan narasi dari sebuah judul. Dalam berita ini ialah kalimat siswa berprestasi jadi pembunuh. Kemudian yang kedua, grafis, pemakaian huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat ukuran lebih besar ialah judul dari sebuah berita. Kemudian selanjutnya, struktur makro atau tematik, penggambaran atas suatu hal yang sedikit tabu, yaitu siswa yang mempunyai prestasi bisa melakukan hal yang dilarang oleh hukum, yakni pembunuhan. Selanjutnya, superstruktur atau skematik bisa juga disebut dengan alur, yakni teks atau wacana umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk satu kesatuan arti. Siswa berprestasi jadi pembunuh tidak seharusnya siswa yang mempunyai prestasi melakukan perbuatan yang terlarang. Alur wacana pada berita yang dimaksud ialah salah satunya sebagai berikut. Ungkapan kata berprestasi tersebut dinyatakan oleh beberapa guru di sekolah tempat ia belajar, yaitu Galatia dan Peter. Mereka berdua mengungkapkan bahwa SP, si pelaku, merupakan siswa yang berprestasi, pandai dalam dunia seni melukis, dan juga dibuktikan dengan ia pernah menjadi kandidat OSIS. Kemudian struktur mikro, analisis semantik, latar merupakan elemen wacana yang dapat mempengaruhi arti kata yang ingin disampaikan. Bisa dilihat di dalam artikel. Guru fisika SMA Galatia 3, Peter Karnoma Tutopoli, 36 tahun, dan guru matematika Irawan 29 tahun, termasuk yang mengagumi prestasi SP. Jadi bisa dilihat bahwa si SP ini benar-benar siswa yang berprestasi. Dia juga bisa di akademik dan non-akademik. Kemudian selanjutnya struktur mikro, analisis semantik. Latar merupakan elemen wacana yang dapat mempengaruhi arti kata yang ingin disampaikan. Bisa dilihat dalam artikel. Guru fisika SMA Galatia 3, Peter Karnoma Tutopoli, 36 tahun, dan guru matematika Iwarasan, 29 tahun, termasuk yang mengagumi prestasi si pelaku. Kemudian detailnya, elemen ini berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan oleh seorang wartawan. Kita lihat di dalam artikel, tahun ini SP, si pelaku, bahkan dicalonkan sebagai ketua OSIS, tapi kalah tipis. Dia jago melukis, dansa, serta member les beberapa anak SD, tutur Peter. Selanjutnya, maksud. Elemen ini melihat apakah teks itu disampaikan secara eksplisit atau tidak. Kelakuan si pelaku yang terkategorikan siswa berprestasi ternyata mengundang banyak kekecewaan. Di antaranya ialah guru di sekolahnya, karena hal tersebut dirasa kurang sesuai dengan predikat yang ia sandang selama ini. Layaknya hal positif berdampingan dengan hal negatif. Kompas memaparkan bahwa beberapa bukti nyata terkait si pelaku merupakan siswa berprestasi. Namun juga diceritakan dengan jelas gambaran perlakuan abnormal yang dilakukan kepada Jongket dan Henry. Kompas ingin mengutarakan dua sisi yang sangat berlawanan tersebut terjadi pada satu orang yang sama. Hal itu ditandai dengan pemaparan yang begitu gamblang dan jelas atas keterangan-keterangan dari dua sisi sekaligus, serta judul yang digunakan pun mempunyai dua makna sekaligus, yaitu SP, si pelaku yang berbudi pekerti baik, dan SP yang tidak mempunyai moral yang baik. Kemudian selanjutnya analisis kalimat atau sintaksis. Koherensi sebab akibat dengan mudah dapat kita lihat dari pemakaian kata penghubung yang dipakai untuk menggambarkan
dan menjelaskan hubungan atau memisahkan suatu proposisi dihubungkan dengan bagaimana seseorang memaknai sesuatu yang ingin ditampilkan pada halayak pembaca. Kita lihat pada pemakaian kata dalam artikel. Hasil pemeriksaan sementara dari polisi, awalnya si pelaku berencana merampok Hendrik untuk menebus STNK sepeda motornya yang disita karena menabrak orang hingga luka parah. Bentuk kalimat si pelaku berencana merampok Hendrik, pada kalimat ini Kompas menonjolkan sosok si pelaku sebagai pelaku utama dengan menempatkan nama tersebut di awal kalimat. Pemunculan pelaku utama juga terdapat pada beberapa kalimat di bawah ini. Untuk menebus STNK sepeda motornya, kemudian disita karena menabrak orang hingga terluka. Semuanya berartikan bahwa si pelakulah yang banyak tingkah dan menjadi pelaku utama. Selanjutnya, analisis leksison atau makna kata, yakni kata-kata yang dipilih merupakan sikap pada ideologi dan sikap tertentu. Kita lihat dalam artikelnya. Menurut Peter dan Iwaransyah, pribadi si pelaku memang cenderung tertutup dan temperamental. Kalimat tersebut menunjukkan arti bahwa si pelaku mempunyai sifat ketidakpedulian terhadap kerapian atau suatu keanehan jiwa dan mental. Apabila ditinjau secara umum, didapati analisis bahwa gaya penulisan berita bersifat deskriptif, dan dari sisi grafis, penempatan berita pada tulisan ini menandakan bahwa berita ini dianggap sebagai berita kelas tengah atau berita yang sudah biasa diedarkan oleh Kompas. Selain itu, karena berita mengenai hal ini atau kriminalitas diterbitkan hampir setiap hari. Di antara kesimpulan dari hasil analisis ini ialah melalui teori analisis model Ten Van Dis yang sistematis dapat dengan mudah menemukan latar permasalahan dari sebuah berita melalui analisis struktur makro. Dalam analisis ini ditemukan kalimat struktur makro pada berita yang terkait, ialah siswa yang mempunyai prestasi bisa melakukan hal yang dilarang oleh hukum, yakni pembunuhan. Kemudian dari analisis tersebut disimpulkan bahwa Kompas selalu berusaha untuk menonjolkan pelaku kejahatan dengan memberikan deskripsi di setiap apa yang ada sangkut paut dengan pelaku. Yang ketiga, ada maksud dan kecenderungan yang ingin disampaikan media Kompas terhadap kasus tersebut sebagai keanehan di sebuah kalangan masyarakat. Kemudian yang terakhir, dengan menggunakan teknik analisis wacana diharapkan mampu menjaga keamanan dan ketertiban negara supaya tidak mudah terprovokasi oleh suatu berita sebelum menganalisa lebih jauh maksud dari pemberitaan tersebut dan membandingkannya dengan berita yang diterbitkan oleh media lain. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.